sistem seller yang terbaru. Oke, yang pertama ya. Yang pertama ini profit bukan ditentukan dari satu kali belanjaan, melainkan ditentukan oleh kelas masing-masing seller. Yang mana di sistem baru ini akan terbagi 5 kelas, dari fighter, dari junior, prince, senior prince, lalu ada sultan dan juga king. Ini akan dilihat dan dihitung berdasarkan dari omset yang dihitung mulai dari tanggal 27 ke 26. Contohnya dari 27 September sampai 26 Oktober. Jadi nanti kelas yang akan teman-teman dapatkan di bulan depan itu akan kita mulai penghitungannya di tanggal 20 Agustus sampai 20 September ini. Jadi omset bulan ini adalah yang akan menentukan kelas teman-teman depan. Ya, profitnya berapa itu tergantung dari omset teman-teman hasilkan di bulan ini sesuai kelas masing-masing. Nah, contoh ya. Contohnya jika ada seller yang melakukan repeat order 1 juta pada awal bulan dan repeat order lagi 4 juta pada akhir bulan, maka seller tersebut selama 1 bulan adalah 5 juta. Berarti dia masuknya ke senior karena omsetnya ini mulai dari 5 juta ke atas. Ya, kenapa bisa seperti ini? Karena kalau di sistem lama ini kan dihitungnya kali pembelian dengan total produk yang sudah ditentukan. Tapi kalau sekarang ini penghitungan omsetnya ini kumulasi ya, teman-teman. Jadi contoh misal teman-teman belanja di awal bulan 1 juta. Terus di pertengahan bulan teman-teman belanja lagi 2 juta. Itu total udah 3 juta. Di akhir bulan teman-teman sebelum tutup buku di tanggal 26 belanja lagi 2 juta. Jadi totalnya kan 5 juta ya. Berarti nanti kelas yang akan dapatkan di bulan depannya itu akan senior prince dengan profit di 30%. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya seller melakukan repeat order, maka akan turun lagi statusnya atau kelasnya ini bakal turun lagi ke kelas yang paling dasar, yaitu fighter ya, dengan margin 20% gitu. Ketika melakukan repeat order lagi ke Klorisme pusat. Jadi kalau misalnya teman-teman nih kelasnya udah ada contoh senior dengan profit 30%. Di bulan depannya teman-teman tidak lakukan repeat order, nanti setelah teman-teman repeat order di bulan berikutnya lagi, teman-teman tidak akan melanjutkan kelas di senior prince, tetapi teman-teman akan mulai lagi dari awal kelas yaitu di fighter dengan margin profit 20%. Itu untuk sistem kerjanya. Nah, untuk case-nya, untuk simulasinya, kalau misalnya tidak repeat order ya. Sorry, ini kalau case yang lama nih. Misalnya kita mau naik kelas dari fighter, saya marginnya pengen dapat lebih nih, udah mau 20%, pengennya profitnya di angka 35%. Nah, caranya tuh gimana buat bisa naik kelas? Caranya teman harus pertama kali itu melakukan repeat order ya. Nih, contoh misal di bulan September, teman-teman kelas awalnya ini kan fighter ya, dengan profit 20%. Nah, contoh di awal bulan teman-teman ordernya 700.000. Lalu di pertengahan bulan itu order kembali di 1,3 juta. Order lagi di akhir bulan 3 juta.
total omsetnya adalah 5 juta. Yang sebelumnya teman-teman profitnya 20% kelas fighter, pada bulan tersebut menghasilkan omset 5 juta, otomatis akan naik bulan Oktober, sehingga margin yang akan didapatkan di bulan Oktober itu adalah 30%. Dan ingat, ini hanya berlaku dalam periode 1 bulan, tergantung dari omset yang teman-teman hasilkan di bulan sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di bulan September 20% lalu berhasil menaikkan omset di angka 5 juta, Oktober akan naik kelas secara otomatis senior prince dengan margin 30%. Seperti itu. Ini kita tidak melihat di jumlah produk teman-teman beli, mau itu 10, mau itu 20 ataupun 30 ataupun lebih itu. Kalau misal nominal pembelanjaan omset pada bulan tersebut bisa mencapai nominal yang sudah ditentukan per kelasnya, itu teman-teman akan naik kelas secara otomatis ya. Nah, lalu di bulan Novembernya, kalau misalnya di bulan November, jika omset Anda atau teman-teman 10 juta di bulan Oktober, maka November Anda akan naik kelas jadi Sultan dengan margin 35%. Jadi seperti yang tadi sudah jelaskan bahwa ini kelas ini akan berkembang, akan menaik tergantung dari usaha yang sudah teman-teman keluarkan gitu ya, karena hasilnya akan timbal balik sama seperti dengan usaha yang sudah teman-teman seller pada bulan tersebut. Kalau ini kenaikan seperti itu ya, itu juga sama. Jadi di bulan November akan dapat margin 35%. Kalau misalnya bulan Oktobernya berhasil menaikkan omset angka 1 juta. Ini juga sama, kita tidak menilai dari jumlah produk yang berapa, tapi yang kita lihat adalah nominal pembelian atau omset yang teman-teman hasilkan di bulan tersebut. Dan saya ingatkan lagi bahwa omset ini bukan hanya satu kali pembelanjaan ya, tapi dari akumulasi total pembelanjaan dalam 1 bulan. Itu case untuk naik kelas. Nah ini, kalau misalnya tidak repeat order, kalau tidak repeat order tuh kayak gimana nih, gitu ya. Di bulan ya, bulan September ternyata tidak melakukan repeat order kali di bulan September, tetapi ternyata di bulan nah jadi kalau September ini tidak melakukan repeat order, Oktober ini akan otomatis masuk kelasnya di fighter ketika melakukan repeat order dengan margin 20%. Berapapun itu jumlah produknya, teman-teman nominalnya sesuai di 700.000 ke atas, kelas teman-teman di fighter. Lalu di bulan November, omset Anda 11 juta di bulan Oktober, maka November akan naik kelas menjadi 35%. Ya. Dan sekali lagi untuk kenaikan kelas ini itu random fleksibel, jadi tidak struktural, harus dulu ke junior, harus dulu ke senior, langsung baru bisa ke sultan, itu enggak, tergantung dari omset yang dihasilkan. Kalau memang pada bulan Oktober ini teman-teman hasilin omsetnya di angka 700.000 dengan margin 20% dan berhasil mendapatkan omset di angka 11 juta, itu langsung lompat kelasnya ke sultan dan margin yang didapatkan juga 30%, jauh lebih besar. Seperti itu. Lalu case yang ketiga nih, Anda akan dikeluarkan jika ya. Ini adalah konsekuensi buat teman-teman memang tidak mau diajak untuk bekerja sebagai seorang mitra bisnis. Yang pertama, di November tidak melakukan repeat order sama sekali. Ya, di bulan Oktober
saat melakukan repeat order ini akan berada di kelas fighter dengan margin 20%. Lalu pada bulan Oktober, jika Oktober tidak repeat order 2 bulan turut-turut, September dan Oktober, maka Anda akan dikeluarkan dari kememberan Sellersman ya. Kenapa? Karena Sellersman itu kita hanya fokus terhadap seller-seller yang memang memiliki motivasi tinggi, yang memang memiliki kemauan tinggi untuk merintis bisnis. Masih banyak di luar sana orang-orang mau melakukan usaha. Masih di luar sana orang-orang yang ingin memiliki pendapatan lebih. Teman-teman masih berada sebagai sellernya Florisman, itu balik lagi ke teman-teman sendiri. Teman-teman berubah atau dirubah. Seperti itu. Caranya mana? Ya nikmati semua proses dari merintis bisnis itu sendiri. Oke. Nah, kita sudah membahas dari kelas-kelas seller sesuai dengan sistem baru yang ditentukan. Dan kita juga sudah membahas dari case-case-nya ya. Nah, kita pun di sini ada reward nih buat seller, dari apresiasi terhadap teman-teman. Yang pertama ini ada reward naik kelas ya. Reward yang akan diberikan ini saat seller berhasil naik kelas ke kelas berikutnya. Di bulan September dia fighter, ternyata Oktober bisa naik ke junior prince, itu nanti akan kasih reward langsung ya. Jadi hanya naik kelas pun itu bisa langsung dapat reward kelas ya. Lalu juga selain itu ada reward bulanan lagi nih. Reward ini akan diberikan di setiap bulannya kepada seller dengan peringkat penjualan seller the month. Jadi nanti kita akan data dari semua seller Florisman, peringkat penjualan tertinggi siapa, nanti kita akan berikan kembali di setiap bulannya. Jadi dalam satu buku bisa dapetin reward banyak banget ya. Kalau berhasil naik kelas reward, dan ternyata kalau sebut menjadi seller tertinggi peringkatnya, dia dapat reward lagi, reward bulanan sebagai seller of the month ya. Selain itu juga tahunannya ya. Reward tahunan juga akan diberikan setiap tahun kepada seller dengan peringkat penjualan tertinggi. Jadi dalam satu tahun itu kita rekap datanya, yang tertinggi siapa, nanti kita akan kasih reward. Reward bentuk apa? Yang pasti ini adalah sebuah penghargaan yang memang bermanfaat buat teman-teman. Entah itu berupa barang ataupun berupa uang, bisa apapun. Yang pasti ini reward sangat bermanfaat buat teman-teman. Oke. Nah, selain reward, pastinya juga ada punishment nih, ya. Punishment ini jangan terfokus dengan punishmentnya yang terlalu berat. Pasti saya rasa mungkin teman-teman di sisi lain ini bisnisnya gimana, kayak ada punishment segala, teman-teman jangan seperti itu. Tapi teman-teman harus motivasi, jangan sampai teman mendapat punishment yang sudah ditentukan. Nah, punishment ini aja sih. Yang pertama itu adalah surat teguran ya, akan diberikan kepada tidak melakukan repeat order kali. Surat diiringi dengan penurunan seller ke status paling bawah ya, fighter. Kalau misalnya September melakukan repeat order, Oktober dia tidak melakukan repeat order, kita akan kasih surat teguran. Ya. Contoh misal di September ini dia kelasnya ada Sultan. Oktober ini dia tidak melakukan repeat order, berarti dia akan mendapat teguran, kelasnya akan diturunkan menjadi fighter. Di bulan November dia akan melakukan repeat order. Lalu dia akan yang kedua itu ada surat pengeluaran. Nih, surat pengeluaran ini kepada seller-seller yang tidak melakukan repeat order hingga 2 kali. Jadi kalau misalnya seller A dia tidak melakukan repeat order di bulan September dan juga Oktober,
dia sudah diberikan surat teguran. Ternyata surat teguran itu tidak diindahkan, ya tidak dia rasa itu penting. Dan Oktober ternyata dia tidak repeat order, akan memutuskan kontrak mitra bisnis antara sebagai colorisman official dan seller A yang sebagai seller colorisman itu seperti itu, ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan memandang punishment ini sebagai acuan kekhawatiran teman-teman, tapi motivasi diri untuk jangan sampai dan gimana caranya untuk terhindar dari punishment itu sendiri. Gimana caranya terhindar dari punishment itu sendiri, yaitu nikmati semua proses dalam merintis bisnis, percaya dan yakin, fokus untuk mendapatkan omset yang besar, sehingga bisa order di setiap bulannya. Ya, nah enaknya lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman seller ini berharap dan konsisten mendapatkan omset di 10 juta selama 2 bulan berturut-turut, teman-teman ini akan berkesempatan menjadi seorang founder, ya, menjadi seorang founder dengan keuntungan 45 sampai 50% seperti pesan ataupun PDF yang kita share di WhatsApp. Nah, yaitu persyaratannya pertama tadi harus stand 2 bulan berturut-turut ada di kelas Sultan, omset di atas 10 juta, terus juga bisa mendapatkan seller baru orang di setiap bulannya. Yang ketiga juga nanti sebelum resmi menjadi seorang founder harus mengikuti Founder Academy yang kita berikan founder tersebut, kelas, ya. Kelas ini yang pasti akan membentuk skill founder tersebut, seperti ada skill bisnis, marketing, skill leadership, dan organisasi. Banyak banget nanti pembekalan teman-teman yang memang berpotensi sebenarnya yang akan kita berikan sebelum menjadi founder resmi, gitu ya. Nah, penerapan sistem baru ini itu akan mulai efektif mulai tanggal 27 September. Jadi semua kelas teman-teman kan kita hitung lihat di mulai tanggal 27 Agustus hingga 26 September. Omset bulan ini sebagai penentuan kelas akan teman-teman dapat tanggal 27 September, ya. Lalu yang tadi margin didapatkan oleh seller tanggal 27 September 2021 ditentukan berdasarkan kelas masing-masing seller. Ini antang ya, jadi nanti kita hitung per tanggal 20 Agustus hingga 2 September sebagai penentuan kelas masing-masing seller di bulan Oktober nanti. Seperti itu. Nah, cara pemesanannya pun itu untuk sementara chat admin yaitu Mbak Ninis, ya. Teman-teman yang belum punya nomor kontaknya langsung tulis atau boleh capture juga screen-nya. Ini kontak Mbak Ninis, bisa langsung WhatsApp dan ketentuan yang lain juga boleh. Selain ke juga boleh tanyakan ke Kak Diah atau ke saya selaku trainer, ya. Nanti admin akan memberikan form pemesanan sesuai kelas. Jadi saya kelasnya fighter, nanti isi di formnya di fighter. Kelasnya king, isinya di king. Jangan sampai salah isi form. Dan kalau misalnya ada yang ketahuan salah isi juga nanti percuma teman-teman akan melakukan cheating. Misalnya saya kelasnya di fighter tapi isi formnya di king, nanti kita akan buka datanya dan kita track. Kayak gitu ya. Jadi harus sesuai isi formnya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk membahas dari sistem seller ini sudah selesai, ya. Sekarang kita akan buka pertanyaan mungkin teman-teman ada yang belum paham atau ditanyakan, itu boleh. Oke, Kak Diah, gimana Kak Diah? Kita mulai sekarang Q&A-nya. Oke, kita langsung open pertanyaan aja ya, open Q&A aja nih langsung sama teman-teman seller Colorisman.
Oke, sebelum itu ada pertanyaan nih, Kak Ramdan. Kata Kak, siapa nih ya? Oke, langsung aku jawab aja kali ya pertanyaannya itu, margin tuh gunanya apa sih, Kak? Oke, margin itu adalah keuntungan kakak. Jadi kakak, kalau misalnya udah jadi seller, otomatis eh, harga jual pembeli dan harga jual kakak sebagai seller, harga beli kakak kepada pusat itu berbeda. Namanya disebut keuntungan. Jadi kakak sebagai penjual pun akan mendapatkan keuntungan. Itu yang disebut margin yang kakak dapatkan. Margin itu ada sampai dengan 40% kalau nanti sistem baru berjalan, yaitu ada 20%, 25%, 30%, 35%, dan 40%. Itu yang disebut dengan keuntungan atau margin. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan nih, Kak Ramdan, dari Kak Aziz Ramdhani. Kalau dalam 2 bulan itu repeat order, tapi nggak sampai 700.000, apakah tetap akan dikeluarkan, Kak? Gimana nih, Kak Ramdan? Oke, saya yang jawab deh, boleh ke dia ya. Oke, siap Pak Dika, silahkan. Oke, sekarang saya tanya sama Kak Aziz. Kak Aziz dalam sebulan, kemarin bulan. Dikit aja boleh, atau on cam, mau langsung lewat audio apa? Bulan paling 2 atau 3. Mau tanya. Oke, Mas Aziz sekarang omsetnya 2-3 juta dalam satu bulan ya? Iya. Terus apa bikin Mas Aziz ngajuin pertanyaan seperti ini? Misalnya ada teman saya gitu, karena teman saya yang salah itu baru gitu. Gimana? Oke, ada suara, mohon maaf teman-teman. Jadi gini, Mas Aziz dan teman-teman semua, ya, saya membuat sistem ini pada dasarnya tuh bukan lebih lihat keuntungan terhadap Florisme. Saya membuat sistem ini sebenarnya ini penting kegunaannya untuk teman-teman semua. Nah, sekarang coba kita hitung ya. Silakan buka kalkulator kalau memang kalian pengen hitung secara langsung. Nah, 700.000 itu profit kotor loh, teman. Semisal teman-teman melakukan pembelanjaan ke Florismen 700.000. Kalau untung teman-teman 20%, berarti kira-kira teman-teman tuh cuma dapat 150.000 dalam satu bulan dari produk-produk Florismen. Nah, saya balikin lagi ke teman-teman. Teman-teman berbisnis bersama Florismen itu apa? Kalau cuma untuk dapat duit 100.000 lebih baik. Itu buang waktu teman-teman di sini. Nah, Florismen adalah untuk orang-orang yang punya impian besar. Kenapa teman-teman harus berpikir takut mengejar 700.000 doang? Nah, kalau 700.000 aja nggak mampu teman-teman kejar, gimana teman-teman pengen punya target ataupun pengen omset lebih besar dari itu? 700 itu kecil, teman-teman. Coba ya, kalian hitung. 700.000 itu mungkin ya, teman-teman. Kalian itu hanya perlu belanja 20 piece, 15-20 piece dalam satu bulan. 15-20 piece, teman-teman nggak mampu jual itu dalam satu bulan, teman-teman saya anggap nggak berdagang. Teman tidak berdagang. Saya sekarang di daerah Depok ini kerjasama sama sebuah lembaga yang membina anak SMA. Anak-anak SMA ini didorong untuk menjualkan produk-produk Florismen. Dibina setiap minggu, diberikan pelatihan yang sama seperti teman-teman. Dalam satu minggu anak-anak SMA tuh jual 10 piece. Berarti dalam waktu 2 minggu, 10 piece yang susah dijual sama seller Florismen itu terjual sama anak-anak SMA. Nah, saya tanya, kalau 700.000 aja susah kalian kejar, bagaimana punya mimpi untuk mendapatkan omset puluhan juta sampai ratusan juta? Nah, saya bilang ke teman-teman, bisnis yang sehat adalah bisnis yang terus mengalami peningkatan. Saya pengen teman-teman semua penghasilan yang layak. Teman-teman semua bisa makan, bisa membahagiakan keluarganya lewat bisnis Florismen. Kalau iseng-iseng tinggalkan, fokus aja bekerja. Teman-teman jadi sesuatu di tempat kerja teman-teman. Dibandingkan teman-teman berbisnis tapi menjadikan ini sebagai sebuah pemasukan sampingan, teman-teman. Nih, saya bilang aja ke teman-teman ya, Florismen adalah tempat buat orang-orang yang punya impian besar. Jadi kalau teman-teman takut di challenge minimal 700.000, teman-teman akan susah naik level, mau teman-teman berkarir dimanapun. Nah, terus saya bilang ke teman-teman, saya balikin lagi kepada teman-teman, jangankan 700.000, orang yang omsetnya 3 juta per bulan aja, itu cuma untung 1 juta. 1 juta itu buat apa dalam sebulan? Sama karyawan pabrik aja gedean karyawan pabrik. Bisnis
itu benar-benar sehat kalau ada peningkatan. Bagaimana caranya teman-teman bisa melipat gandakan duit ratusan ribu menjadi puluhan juta. Kayak gitu teman-teman. Sebentar ya, sorry. Saya lagi di soalnya. Oke, itu buat menjawab Mas Aziz. Nah, ini saya bicara dalam konteks saya pengen teman-teman juga untung. Gitu ya. Nah, jadi bukan sesuatu yang mustahil di Klorisman itu teman-teman itu bisa mendapatkan puluhan juta. Tapi pertanyaannya teman-teman mau nggak? Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Yan. Bagaimana seandainya ya ada kondisi urgent selama 2 bulan sehingga seller itu harus menggunakan uang bisnisnya untuk keperluan mendesak itu. Nah, solusinya adalah jangan pakai uang itu. Itu aja jawaban simpel saya, Mas Yan. Ya. Mas Yan mau bisnis apapun, teman-teman mau bisnis apapun. Mau apa bisnisnya? Kita sebut sekarang, buka warkop. Buka atau jualan bakso. Buka coffee shop. Atau teman-teman pengen bisnis fashion. Coba, ada case di mana teman-teman punya keperluan mendesak, pakai modal bisnis bakso itu, pakai modal warkop itu, pakai modal bisnis fashion itu, bangkrut langsung bisnisnya. Pasti. Jadi, yang harus teman-teman pikirkan ketika teman-teman dalam kondisi terdesak. Jangan pakai uang bisnis untuk keperluan kalian itu, karena kalau enggak bangkrut. Gitu teman-teman. Ya. Bangkrut. Nah, sekarang gini, Mas Yan, coba kita berandai-andai. Seandainya Mas Yan tidak punya ataupun tidak terdaftar sebagai seller Klorisman. Ya, artinya tidak ada uang yang Mas Yan gunakan untuk membeli produk-produk Klorisman. Tapi di saat yang sama, ketika Mas Yan tidak berstatus sebagai seller Klorisman, Mas Yan punya keperluan mendesak. Di kantong nggak ada duit sama sekali. Kira-kira apa yang Mas Yan lakukan? Kemungkinannya 2, Mas. Cari uang. Yang kedua, minjem duit. Nah, kenapa teman-teman tidak bisa seperti itu ketika teman-teman sedang berbisnis bersama Klorisman? Anggap bisnis sebagai uang mati yang tidak bisa dipakai. Teman-teman mau bisnis apapun, kalau uangnya terpakai, tidak bakal pernah besar. Bangkrut gulung tikar. Nah, itu yang nggak kita inginin. Nah, terus pengalaman kami kan mengacu sama data. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, saya lagi di luar. Oke, jadi gitu, Mas Yan. Maksud saya, coba kita bikin perumpamaan, seandainya saat ini ada seorang seller, ada teman kita yang tidak terdaftar sebagai seller Klorisman, lalu dia punya kebutuhan mendesak dan tidak punya uang sama sekali di kantongnya. Cuma 2 hal yang bisa dia lakukan, cari uang, ya, dengan cara apapun tuh, ya, entah itu cara halal ataupun cara haram mungkin yang digunakan, kita nggak tahu. Yang kedua, pinjam uang. Nah, maksud saya teman-teman, ketika teman-teman terdaftar sebagai seller Klorisman dan ada uang yang harus teman-teman selamatkan untuk membangun bisnis teman-teman, ya, anggap teman-teman itu nggak punya uang sama sekali. Jadi jangan pernah teman-teman menggunakan uang untuk bisnis itu untuk keperluan apapun, ya. Karena kalau kita ngomongin soal mendesak, ya, ini ukurannya apa kayak gitu kan? Kita nggak bisa ngukur gitu, teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman menganggap ya kan nggak semua orang kayak Pak Dika, ya benar gitu. Nah, tapi saya tahu setiap orang itu pasti punya masalah. Nah, tapi ada orang-orang yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya, dan ada juga orang yang berusaha mengorbankan bisnisnya untuk menutupi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Kayak gitu, teman-teman. Ya. Nah, jadi Mas Yan, pengalaman kami punya 2.000 orang seller yang terdata saat ini, itu kalau sudah nggak belanja 2 bulan, biasanya di bulan ketiganya dia juga nggak bakal belanja, Mas. Malah keluar.
kayak gitu. Oke, saya jawab yang lain ya. Saya langsung jawabin aja nih. Karena saya pengen diskusi sama teman-teman ya. Kemarin saya dapat report dari Kak Dia. Ada seller yang udah sering belanja 3 juta, itu keberatan karena biasanya dapat 35%, sekarang harus punya omset di atas 10 juta untuk dapat 35%. Saya bilang, ini kan omsetnya akumulasi. Artinya harus berpikir bagaimana caranya 3 juta itu bisa berputar selama 3 kali dalam waktu sebulan. Karena saya udah coba hitung ya, ketika saya lihat, oh omsetnya 3 juta, saya hitung dikali 35%, cuma 1 juta. Nah, saya balikin lagi ke teman-teman. Teman-teman motivasinya apa berbisnis bersama Florisman? Ya, karena saya pengen ngedorong teman-teman itu menjadi orang yang maju. Saya pengen membentuk lagi nih, Mas Tendra, Yogi, duplikasi founder-founder kayak Mas Iqbal, Mas Reza, Mbak Melinda, itu harus ada di antara kalian yang juga omsetnya sebesar mereka. Gitu. Sangat-sangat mungkin kalian untuk mendapatkan itu, asalkan kalian mau. Nah, pertanyaannya, kenapa ada seller yang sudah bergabung 1 tahun, tapi yang satunya omsetnya 100 juta, yang satunya masih 600 ribu? Itu soal kemauan, teman-teman. Nggak ada ngomong saya lahir di daerah. Orang Mbak Melinda aja itu dari Solo kok. Mas Yogi dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung itu bukan kota, teman-teman. Nah, semua itu soal kemauan. Nah, bagaimana seandainya saya kerja, Mas Dika? Lalu bisnisnya nggak kepegang. Lah, saya bilang ke teman-teman, nggak usah bisnis, fokus aja kerja. Teman-teman jadi sesuatu di tempat kerja teman-teman, dapat jabatan, dapat gaji besar, itu jauh lebih baik. Dibandingkan teman-teman menjadikan bisnis sampingan, nggak bakal jadi apa-apa. Jadi abu, teman-teman, kalau bisnis jadi sampingan tuh. Ya, Kloris didirikannya tahun 2016. Ketika Kloris didirikan, waktu itu saya masih kerja, teman-teman. Pulang kerja, saya masih kerja untuk ngurus Kloris. Bantu packing waktu itu kan, jadi sales juga, gitu loh. Nah, jadi saya bisa bekerja kurang lebih 10 jam dalam 1 hari saat itu. Karena saya memprioritaskan dua-duanya. Saya nggak menganggap bisnis sebagai sesuatu pemasukan. Ya kalau memang udah memutuskan, lebih baik dijadiin sampingan. Karena nggak bakal dapat apa-apa, teman-teman. 700 ribu itu dikali 20%, cuma 150 dalam sebulan. Buat apa, teman-teman? Buat apa? Teman-teman nggak bisa makan dengan duit segitu dalam sebulan. Nah, yang 3 juta cuma dapat 1 juta dalam sebulan. Sama karyawan pabrik aja, gedean karyawan pabrik. Teman-teman harus punya target yang tinggi. Minimal 10 juta per bulan, biar dapat duit lebih gede. 5 juta per bulannya omset bersihnya, profit bersihnya. Tadi saya hitung untuk 40%. Contoh, Mas Danis ya dari Bandung. Omsetnya tuh setahu saya di Glorious Up kemarin, bulan Februari 2021, dia masih ratusan ribu tuh. Terakhir kemarin saya dapat laporan dari foundernya, dia punya omset 20 juta. Artinya sangat-sangat mungkin dari ratusan ribu dia ke 20 juta. Sekarang saya kasih target lagi 45 juta untuk dapat 40%. Mas Dani sedikit takut. Saya bilang nggak usah takut. Kamu dari ratusan ribu ke 20 juta aja bisa. Apalagi dari 20 juta ke 40 juta. 20 juta untungnya 35%. Dia kira-kira dapat sekitar, saya hitung dulu. Berapa ya? 35% dari 20 juta. Ya sekian lah. Tapi kalau saya hitung ya, margin 40% untuk omset 45 juta, profit bersihnya itu sekitar 18 jutaan. Nah, harus begitu, teman-teman. Maksud saya, kalau memang kalian pengen bisnis. Ya. Nah, Oke, ini ada yang nanya soal paketan ya. Ada Mas Ade, ada Mas Deden ya. Saya jawab ya. Mas Sean juga ya, nanya soal paket. Jadi gini. Oh, Mas Rahman sebentar ya, saya jawab dulu yang untuk paket. Nah, untuk paket yang paket bundling ya, yang nggak ada merchandise, itu kemungkinan nanti ke depannya pusat tidak jual paket bundling, tapi bundling itu diserahkan ke seller masing-masing. Semisal kita bilang nih teman-teman, di bulan Desember kita bikin yuk paket bundling 5 piece produk. Ya, harga dari pusat itu sesuai margin teman-teman, tapi nanti bikin paketnya masing-masing, harga jualnya segini kita tentuin. Tentunya ketika pusat tentuin harga jual ke end user, ke konsumen, itu nggak bakal merugikan margin di kelas factor yang cuma 20%. Pasti dapat untung juga, kita pasti udah hitung-hitungan soal itu. Nah, yang kedua, bagaimana dengan paket-paket yang ada merchandise? Contoh ya, yang sudah di packaging kayak CP3. Nah, atau yang kedua, paket-paket seperti Maximum Fast Care yang sudah ada tasnya. Artinya kan itu harus beli sama pusat ya.
Nggak bisa teman-teman ngebuat sendiri, nyetak tas sendiri, nyablon sendiri kan nggak mungkin bisa. Bikin packaging sendiri tuh nggak bisa. Nah, itu nanti ada harga-harga per levelnya, per kelasnya. Semisal, CP3 dijual ke end user CP. Nah, untuk fighter harganya kita jual semisal 70.000, untuk kelas di atasnya 65, kelas di atasnya lagi 60.000. Jadi, ini pernah kita terapin dulu pas kita nerapin sistem distributor sampai reseller. Nah, sebenarnya teman-teman, sistem ini tuh mirip kayak sistem yang berlaku di tahun 2019. Cuman dulu penamaannya tuh distributor, agen, subagen, reseller. Dan masing-masing kelas itu, dari distributor sampai reseller, punya marginnya masing-masing yang udah pasti berbeda. Tapi setiap level itu punya target. Nah, jadi teman-teman, saya pengen teman-teman itu juga punya mimpi besar kalau memang memutuskan untuk berbisnis bersama Kloris. Ya, jadi jangan sampai yang semangat itu orang-orang pusat doang, yang semangat itu founder-founder kalian doang. Kalian juga harus punya semangat buat maju, teman-teman. Coba ingat lagi motivasi teman-teman itu untuk datang ke Kloris itu apa. Kalau untuk iseng-iseng lebih baik saya bilang tinggalkan. Beneran teman-teman. Kok Pak Dika berani banget ngomong gini, emang gak takut rugi? Enggak, teman-teman. Karena saya akan fokus ke teman-teman yang punya impian besar, yang pengen diajak maju. Nggak apa-apa saya nanti cuma punya semisal 200-300 orang reseller. Tapi 200-300 orang reseller ini semua omsetnya di atas 40 juta. Luar biasa teman-teman. Bisa nggak? Pasti bisa. Jadi ini bukan perkara bisa nggak bisa, tapi mau atau enggak. Nah teman-teman yang memutuskan, mau atau enggak. Kalau teman-teman mau, udah pasti mau. Nah tadi saya coba compare teman-teman, bagaimana fenomena seller Kloris ini dengan orang-orang ataupun siswa-siswa yang juga kita bina di daerah Depok. Dalam seminggu mereka jual 10. Berarti mereka hanya butuh waktu 2 minggu untuk menjualkan 20 piece barang. Nah, berarti teman-teman, dalam sebulan mereka mampu menjualkan 40 piece, dan semuanya penjualannya offline. Beragam teman-teman, ketika saya tanya, gimana cara kamu menawarkannya? Dia nawarin lewat voice note, dia telepon temennya, dia samperin ke rumah temennya, dia nawarin ke tetangganya, itu baru jualan. Jadi jualan itu bukan teman-teman buka Shopee, Tokopedia, upload foto, nggak ada yang beli, terus teman-teman berkeluh kesah. Itu namanya bukan jualan, tapi itu upload foto, teman-teman. Marketplace itu harus dioptimasi. Kalau lagi sepi, gimana caranya biar nggak sepi? Nah, kalau memang nggak ada yang beli, gimana caranya biar ada yang beli? Bikin fake order, bikin biar review jadi rame, bikin akun jadi menarik, itu semuanya diajarkan di Klorisman. Teman-teman, ya. Ayo, teman-teman. Jangan mau teman-teman bertahan dalam kondisi yang seperti ini. Saya yakin, teman-teman, kalian datang itu dengan banyak masalah di hidup teman-teman masing-masing. Masalah keluarga, dianggap jadi beban keluarga di rumah. Mungkin diputuskan pacarnya karena dianggap tidak punya uang. Mungkin kehilangan pekerjaan karena dianggap tidak bagus secara performa kerja. Nggak apa-apa, selesaikan masalah itu dengan bisnis. Dan kalau sudah memutuskan untuk bisnis, jadilah sesuatu di sini. Kalau untung cuma ratusan ribu, saya bilang ke teman-teman, tinggalin teman-teman. Kasihan kalian, saya kasihan sama teman-teman justru. Buat apa gitu? Nah, tapi Mas Dika, semua kan proses. Nah, itu yang saya senang. Teman-teman harus percaya proses. Ya, harus percaya proses. Naik dari fighter, nanti teman-teman naik ke junior prince, naik ke senior prince, sultan, naik ke king. Ketika udah di level king, wah, samperin tuh. Temuin orang-orang yang pernah ngeremehin kalian. Traktir mereka. Itu baru keren, teman-teman. Ya, itu maksud saya, teman-teman. Ya. Nah, Mas Rahman ya nanya, misal order 5 kali dalam Oktober. 2 juta, 2 juta sampai 5 kali. Berarti 10 juta omsetnya, Mas. Berarti November langsung sultan. Iya. Jadi di bulan November nih, Mas Rahman mau ordernya cuman 600.000, order cuma 300.000, order 700, order 800, yang penting Mas Rahman itu tetap dapat margin 35%. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus gini, enaknya di sistem yang sekarang, teman-teman itu bisa pesan ke pusat ataupun founder di angka 300.000. Jadi mesen itu nggak harus 600.000 minimal. Cuma, mohon maaf teman-teman, kalau alamat yang sangat-sangat jauh itu nggak bisa kita subsidi dari ongkir. Kayak gitu. Nah, makanya kan jangka panjang ini kan sistem ini kan nanti semua ada founder ya di setiap wilayah. Founder itu yang nanti bantu distribusi biar nggak terlalu mahal ongkir kayak dikirim ke seller. Gitu. Oke, saya jawab ya. Jawab lagi ya yang lainnya. Nah, tepat nih Mas Aziz nih. Kalau kita punya teman yang mau jadi seller Klorisman, saya harus latih dulu dia.
Nah, bagus Mas Aziz. Minimal dropship dulu aja, Mas. Disuruh dia dropship, kasih 10%. Gitu ya. Nanti udah terlatih, baru dia gabung. Cuman gini Mas Aziz pun harus percaya diri juga. Karena Mas Aziz ini punya distributor sehebat Mas Tendra. Percayakan juga bimbingan itu ke Mas Tendra. Nanti minta tolong aja, Mas. Tolong ajarin, Mas. Teman saya ini yang saya rekomendasikan menjadi seller Kloris. Wah, kalau prinsipnya gini, kalau bisnis pengen berhasil, belajarlah sama yang sudah berhasil di bidang itu. Karena orang itu pasti tahu apa aja yang harus dilakukan. Dan orang itu cenderung tahu ketika nanti Aziz dan teman-teman bikin kesalahan. Karena kita pada dasarnya tuh ketika ngelakuin sendiri, kita merasa apa yang udah kita lakuin tuh benar. Nah, kayak contoh, saya sering banget dapat keluhan dari seller, Shopee, Lazada sepi nih. Nah, menurut saya, itu nggak lebih dari sebuah alasan aja gitu, karena semuanya itu ada caranya teman-teman, semua tuh ada caranya, jadi nggak ada yang nggak teman-teman bisa, semuanya bisa gitu, teman-teman harus tahu caranya. Nah, itu bisa belajar lewat pelatihan-pelatihan yang diadakan sama Kloris. Oke, saya jawab satu-satu ya, ini banyak nih. Percaya proses guys, apalagi yang kerjanya di sekolah, insya Allah dapat orderan. Nah, ini keren nih Mas Taufik nih, luar biasa. Oke, Mas Raihan ya. Wah, luar biasa. Mas Raihan asalnya dari mana nih? Coba ketik dulu chat ya. Nah, ini saya jawab dulu Mas Khairul Munir. Kak, masa ranking apa cuma sampai November? Kak, masa ranking apa cuma sampai November? Setelah itu normal-normal aja. Misal dapat ranking Sultan, terus naik. Oh enggak. Mas Khairul, ini cuma contoh aja tadi, Mas. Kita kan studi kasus itu bukan berarti cuma sampai November gitu. Nah, kalau semisal di bulan November ternyata Mas Khairul itu omsetnya sampai 10 juta ke atas, berarti di bulan Desembernya Mas Khairul Munir itu masuk di kelas Sultan. Ya, kayak gitu. Tadi cuma contoh aja Mas sampai November, kayak gitu. Bukan berarti memang sampai November terus udah selesai, nggak begitu ya, teman-teman ya. Nah, oke, Mas Rehan. Jadi gini, Mas, di kantor ini, Klorisman itu kan kerjasama sama beberapa pihak. Salah satunya kita kerjasama sama sebuah lembaga yang punya akses itu maksudnya ya punya jalan lah untuk kerjasama dengan sekolah-sekolah. Nah, jadi anak-anak SMA ini justru kita berdayakan menjadi pedagang. Bukan saya jualan ke anak-anak SMA, tapi lebih tepatnya anak-anak SMA ini tidak perlu mengeluarkan modal ketika pengen jualan Kloris. Mereka bisa dropship, tapi untungnya nggak kayak teman-teman. Paling keuntungannya 10% sampai 15% dikasihnya. Nah, dan mereka kita kasih target untuk menjualkan barang-barang kita, dan dalam seminggu penjualannya itu rata-rata 10 sampai 15 piece. Nah, kenapa bisa penjualannya 10 sampai 15 piece? Kesimpulannya karena mereka dagang, Mas Rehan. Nah, sebenarnya jualan itu bisa di mana aja, bukan hanya ke kalangan pelajar. Teman-teman pun harus percaya diri ketika memasarkan produk Klorisman lewat marketing offline. Cuek aja, yang penting apa? Kuncinya nih kalau pengen melakukan penawaran, teman-teman juga harus paham soal produk knowledge di Klorisman Shop itu ada kandungan apa aja sih? Oh, ada karkol. Karkol ini kegunaannya untuk apa aja sih? Fungsinya untuk apa? Teman-teman kan sekarang punya internet, bisa membaca, bisa bertanya dengan Karamdan, bisa bertanya ataupun nonton video-video yang disediakan sama Kloris. Percaya diri aja, datang, ya kan? Halo, teman-teman semua, salam kenal, mohon maaf kakak, ya, saya mau ngasih informasi penting nih. Nah, sebelumnya kakak-kakak di sini tahu nggak karkol itu apa? Kan bisa dimulai dengan kayak begitu. Nah, saya pengen ngasih sebuah informasi. Informasi ini bisa membantu kakak mendapatkan perawatan untuk wajah kakak dan perawatan tubuh kakak dengan harga yang relatif terjangkau. Misalnya kayak gitu. Kakak nggak perlu ke salon segala macem. Jadi ada banyak trik untuk kita menawarkan produk kita secara offline. Yang terpenting teman-teman kuncinya adalah berani dan harus jualan. Nah, yang penting berani aja dulu teman-teman. Jadi sama kayak teman-teman ketika teman-teman itu ngobrol sama teman, nggak ada bedanya. Kalian ngobrol nih sama teman kalian di warkop, semisal di kafe, lagi kerja gitu. Ya, samain berdagang itu seperti itu gitu. Nggak usah takut, ditolak ya nggak apa-apa. Emang teman-teman bakalan dibunuh cuma karena nawarin produk kan nggak mungkin, gitu ya.
Nah, jadi jangan pernah takut menawarkan produk. Nah, misalnya nih Mas Raihan Fazila ya, dari SD sampai sekarang Mas Fazila, saya nggak tahu nih Mas kuliah atau kerja ya. Semisal Mas kerja, itu Mas pasti punya banyak sekali teman dan kontaknya itu pasti ada banyak sekali di WhatsApp Mas. Iya. Teleponin, tawarin, percaya diri. Mas, gue punya produk nih bagus banget gitu. Nanti lu coba deh produknya, pasti beda sama sabun di rumah lo. Jadi harus percaya diri itu kalau nawarin orang. Gitu. Ini produk bagus banget. Gue nggak pernah dengar, ya lu Mas gimana? Ini bagus banget, cek aja Instagramnya kalau nggak percaya. Jadi sepercaya diri itu teman-teman harus nawarinnya. Ditolak, ntar dulu deh ya, gue mikir-mikir dulu. Nah, itu ada jawaban juga. Mas, memang yang lagi lu pikirin apa? Ntar dulu mau izin dulu sama istri. Berarti kalau istri ngizinin lu mau ya? Kayak gitu. Ntar dulu. Mau izin dulu sama orang tua. Berarti kalau orang tua lu ngizinin lu mau ya? Balik-balikin. Jadi yang terpenting dalam berdagang itu percaya diri dulu. Ditolak juga nggak apa-apa. Itu bagian proses pembelajaran. Nah, yang salah adalah ketika teman-teman ditolak, teman-teman ngedown. Teman-teman langsung nyerah. Itu salah. Karena semua pebisnis besar di dunia ini juga pernah merasakan penolakan. Pernah ngerasain penolakan. Tanya Hairul Tanjung yang punya Trans Group. Tanya, Pak, bisa sukses kayak gini, itu nggak pernah ya Pak dapat penolakan pas dagang? Nggak mungkin. Pasti pernah ngerasain penolakan. Itu bagian dari proses pembelajaran. Ya, oke, luar biasa. Saya coba cek ya, jawab-jawabin semua nih. Oke, Mas Sean, semua masukan yang teman-teman tulis, ini nggak bisa saya jawab, tapi akan saya pertimbangkan ya. Semisal seperti kelonggaran dari punishment, terus usulan-usulan dari Mbak Rahma terkait King, apakah bisa 30 juta minimal? Ini nggak bisa saya jawab sekarang, tapi akan saya pertimbangkan ya. Terima kasih banyak teman-teman atas masukan-masukannya. Sebentar ya teman-teman, malum nih lagi di teras. Ya mungkin Kak Diah, Kak Ramdan, bantu ya, tolong jawab-jawabin pertanyaan yang lain. Oke, siapa Andika? Oke, teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa langsung aja nih diisi di kolom chatnya ya. Biar kita jawab satu persatu. Oke, saya jawab nih pertanyaan Mas Sean deh ya. Jadi gini Mas Sean, dalam dunia bisnis, semua tuh pada dasarnya bisa dikomunikasiin Mas. Beneran deh. Jadi nggak juga kita gayanya tuh otoriter gitu ya, main ngeluarin orang, nggak begitu. Jadi semisal ya, ternyata ada seller yang sampai 2 bulan berturut-turut tidak melakukan pembelanjaan, tapi di bulan ketiganya dia benar-benar menjelaskan secara detail, berusaha untuk meyakinkan pihak florist agar bisa memberikan dia kesempatan biar bisa berdagang lagi. Nggak mungkin Mas, kita tuh maksudnya melarang gitu. Dalam dunia bisnis semua tuh sangat-sangat bisa dikomunikasikan. Asalkan apa? Asalkan kan logis. Karena gini, saya percaya orang yang punya semangat ataupun motivasi yang tinggi buat maju itu mengalahkan orang-orang yang punya modal besar. Pasti, teman-teman. Ya. Beneran deh. Saya udah melihat itu dalam proses perjalanan saya membangun kemitraan di bisnis Clorisman ini. Contoh terdekat ya, bukan berarti saya hanya membanggakan satu orang ya, cuman ini bukti nyata yang bisa jadi role model buat teman-teman, itu adalah Yogi, founder Bandung. Saya tuh benar-benar ngelihat dia, ya, dari omset dia tuh per bulan cuma ratusan ribu, dan itu di tahun lalu, bukan 4 tahun lalu, bukan 5 tahun lalu, gitu loh. Terus nih, anaknya si Dennis, ya kan? Gitu loh, anak didiknya si Dennis. Jadi sangat-sangat mungkin teman-teman itu untuk mendapatkan omset jauh lebih besar. Ayo dong teman-teman, jangan nyaman dengan kondisi sekarang. Ya, Anda orang susah, saya juga dulu orang susah. Ayo, kita sama-sama berjuang, sama-sama punya impian besar di Clorisman ini. Ya, kalau cuma untung ratusan ribu, ngapain teman-teman bikin begal doang? Capek-capekin kalian doang, lebih baik nggak usah. Ya, kayak gitu. Oke, Mas Dennis ya. Andika, Iya, gimana?
Terima kasih Pak Andika atas informasinya. Iya, sama-sama Mas Yan, luar biasa semangat. Sebentar ya. Nah, ini teman-teman, ini ada pertanyaan-pertanyaan kayak Mas Raihan nih. Mas Raihan asalnya dari mana sih? Tolong ditulis ya di chat ya. Atau lewat audio juga boleh. Nah, ini Dennis ya. Dennis sekarang omsetnya 20 juta, takut buat ngejar 40 juta. Berapa target Dennis nih dalam tahun ini, akhir tahun nih? Berapa nih? Target omsetnya di akhir tahun ini berapa per bulannya kira-kira? Nah, ya udah. Dennis punya mimpi pengen punya omset 50 juta di bulan Desember. Berarti seharusnya di bulan depan bisa 40 juta, di bulan November bisa 45 juta. Ya. Pokoknya gini deh teman-teman ya. Semua itu bisa dikomunikasiin. Ya. Semua itu bisa dikomunikasiin. Jadi saya tidak akan segan untuk memberikan kesempatan untuk orang-orang yang saya anggap punya semangat yang besar buat terus meningkatkan penjualannya untuk mendapatkan keuntungan lebih besar juga. Kayak gitu. Nah, saya udah bilang tadi sama founder ya. Founder ini kan distributor ya, yang sekarang udah saya pilih sekitar 5 orang. Saya bilang untuk teman-teman seller dibikin fleksibel aja, belanjanya nggak usah 15, mereka mau belanja 5, ya kan, mau belanja di bawah 500.000 tuh nggak apa-apa. Asalkan teman-teman orientasinya adalah penjualan. Menurut saya nggak apa-apa seller belanja 300.000. Asalkan kan 300, habis nih dalam seminggu, beli lagi, habis terus sampai teman-teman nggak nyangka ternyata omset teman-teman sudah 2 juta 3 juta per bulannya, luar biasa kan. Oke. Mereka bukan lagi Florisman, Mas Ari. Ya. Florisman itu sekarang adalah saya. Oke. Jadi biasa ya dalam bisnis itu, pada akhirnya rekan itu fokus untuk membesarkan bisnis yang lain. Oke, saya cek dulu ya yang lainnya. Nah, boleh nih, silakan untuk Mas Raihan. Untuk sekarang belum bisa ya Mas kalau ditukar barang. Nah, makanya sebisa mungkin Mas Raihan juga mendata Mas. Kira-kira barang-barang yang memang dibutuhkan sama konsumen itu apa. Nah, kalau saya tuh gini, pentingnya mendata ya Mas Raihan. Mas Raihan tuh harus punya pencatatan. Kalau memang Mas Raihan, mohon maaf ya, misal tidak punya laptop, lewat buku. Contoh nih, Mas Raihan order 30 piece. Nah, dari 30 piece yang laku ternyata 20. Nah, 20 piece itu yang laku tuh produk apa aja. Sebagai contoh, dari 20, 10-nya ini sabun, Mas. Dan 10-nya lagi produknya campur. Nah, di orderan berikutnya otomatis Mas Raihan harus lebih banyak order produk yang laku dibandingkan produk yang masih ada di gudang ataupun produk yang lakunya sedikit. Kayak gitu. Nah, jadi pinter-pinter manajemen aja, Mas. Karena kalau misal harus ditukar gitu, itu PR buat ongkos pengirimannya kan. Nah, sebenarnya kita bisa juga dibikin fleksibel dengan teman-teman, semisal nih ya. Cuman agak ribet sih, sorry. Enggak deh, saya tarik lagi omongan saya tadi, karena ini urusannya nanti di pendataan ya. Kita udah bikin barang keluar, tiba-tiba barangnya balik lagi kan lucu. Agak susah Mas, kelihatannya simpel, gampang, tapi sebenarnya susah kalau kita terapkan ke sistem nanti. Ya, halo. Oke. Oke, untuk rewardnya nanti Kak Dia sama Kak Ramdan bisa kasih contoh yang kemarin saya sebut ya Kak. Saya mau jawab, ini ada yang mau ini ya. Dari mana ya saya cek ya? Oke, Kak Kumek Kloris Mataram ya. Mau nanya dan sharing pakai audio, boleh silakan Mas, silakan. Oke, halo Kak semua. Kedengaran ya? Halo, kedengaran? Dengar Bang. Oke, tadi aku dapat ilmu baru ya, terima kasih. Jadi selama ini kan aku sudah join sekitar 4 bulanan. Nah,
sekarang itu metode yang aku pakai itu kebetulan aku relawan di panti asuhan. Jadi aku bina adik-adik di panti asuhan itu untuk jualan dulu, untuk berdagang. Nanti kalau memang mereka udah tahu pengalaman di lapangan gimana, sudah punya banyak langganan, baru nanti aku joinkan mereka di seller. Nah itu. Kemudian yang kedua, yang aku mau sharingkan ialah ini kan produk Floris ini kan khusus untuk laki-laki. Jadi kalau masukan dari aku, mungkin kita harus tahu dulu pasar kita itu di mana. Nah jadi yang aku terapkan di Mataram ini, aku kerjasama dengan barbershop. Barbershop itu kan tempatnya untuk laki-laki, untuk potong rambut. Nah jadi aku kerjasama dengan barbershop dan alhamdulillah ya nanti malam itu sama besok Senin itu aku ketemu dengan ownernya. Jadi aku akan pasang iklan di situ dengan komisi mereka dapat 5% dari penjualan. Seperti itu. Itu kalau masukan dari Kume. Nah, untuk pertanyaan buat Kak Dia dan tim Kloris. Nah, di sini kan kebetulan aku di rumah itu kan ada kios jualan-jualan gitu. Bisa nggak kalau dari Klorismen pusat, siapkan template untuk banner gitu, nanti kita bisa cetak, atau poster yang siap cetak, supaya kita bisa pasang di barbershop, entah itu kita pasang di toko kita, seperti itu. Terima kasih. Oke. Luar biasa. Wah, standing applause nih buat Mas Kume ya. Wah, saya belum kenal sama Mas Kume. Dari Mataram? Ya Kak, dari Mataram. Selama Luar biasa ini banget. komunikasinya sama Kak Dia. Oh, luar biasa Mas Kume. Jadi, saya cukup tertarik nih dengan apa yang tadi dibilang sama Mas Kume ya. Karena metode pemasaran yang dipakai sama Mas Kume tadi yang dia memberdayakan ataupun mendidik anak-anak di panti untuk menjualkan barang Kloris dengan cara dropship. Lalu kalau ada yang bagus dijadikan reseller resmi, itu juga kita terapkan Mas. Sekarang Florismen Pusat bekerja sama dengan sebuah lembaga yang punya jalan untuk membuka kerjasama kita ke sekolah-sekolah. Nah, alhamdulillah saat ini kita udah kerjasama sama 2 sekolah. Nah, dalam satu sekolah itu ada sekitar 30-50 orang anak yang menjualkan produk-produk Florismen tanpa mengeluarkan modal. Nah, sebenarnya teman-teman, apa yang saya sampaikan, Mas Kume sampaikan ini bisa jadi insight, bisa jadi wawasan baru buat teman-teman untuk menjalankan sistem yang sama. Jadi kalau kita ngomongin soal strategi pemasaran itu sangat-sangat luas. Strategi pemasaran, strategi marketing itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat tidak ada batasannya untuk kita bahas. Nah, teman-teman yang saat ini sudah belajar cara jualan di marketplace, entah itu di Shopee, Tokopedia, ataupun media-media lainnya, itu bisa mencontoh apa yang dicoba sama Mas Kume. Nah, Mas Kume ini dari Mataram loh teman-teman. Mataram itu kan ada di Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat ya Mas? Mohon maaf saya lupa. Iya, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Nah, artinya apalagi teman-teman yang ada di Jawa gitu ya, ada di Sumatera, yang menurut saya secara titik-titik panti, ketersediaan panti asuhan di kota-kota besar itu kan jauh lebih banyak biasanya. Nah, pasti pertanyaan teman-teman kan gimana cara masuknya dan gimana cara kerjasamanya kan. Nah, ini nanti kita bisa bikin edukasi khusus untuk ini. Semisal Mas Kume jadi salah satu pembicara untuk mengajarkan ataupun sharing pengalaman bagaimana cara Mas Kume membangun kerjasama dengan panti. Salah satu caranya kan saya bisa lihat nih, Mas Kume adalah dengan menjadi relawan. Kenapa Mas Kume bisa dengan lancar bekerja sama dengan ataupun memberdayakan anak-anak panti? Karena dia relawan, kenal sama pengurus yayasan, itu udah pasti. Nah, biasanya saya sharing ilmu kayak gini tuh ke kalangan founder, gitu ya. Bagaimana nanti akhirnya founder-founder ini bisa mencari dropshipper, bisa mencari reseller, gitu ya, memberdayakan orang lain di luar Kloris yang untuk berdagang produk-produk Florismen, gitu teman-teman. Nah, tapi keren banget Mas Kume, dilanjutin ya. Harus konsisten juga Mas. Saran saya sih jangan cuma berhenti di satu yayasan. Nah, kalau yayasan yang sekarang berhasil, Mas Kume bisa menjadikan yayasan panti asuhan ini sebagai role model untuk membuka kerjasama ke panti-panti yang lain. Bayangin ya, seandainya satu panti asuhan itu ada 10 orang anak aja yang Mas Kume berdayakan, masing-masing penjualannya minimal semisal 5 dalam 1 minggu. 5 kali 10 udah 50, itu baru satu panti. Kalau kerja sama 5 panti, berarti udah 250 per minggu. Jadi jangan pernah kehabisan akal kalau teman-teman pengen jadi pengusaha besar, pengen jadi pebisnis handal. Jangan pernah kehabisan akal. Diskusi sama saya, diskusi sama Kak Ramdan, sama Kak Dia. Ada banyak sekali cara untuk kita berjualan. Ya. Nah, terus Mas Kume tadi tanya, bisa nggak teman-teman pusat ini mensupport
Sangat-sangat bisa, Mas Kume. Ya. Pokoknya apa yang dibutuhkan sama teman-teman seller di lapangan, komunikasikan ke dia, ke Kak Ramdan, nanti mereka komunikasi ke saya, karena decision maker, keputusan tertinggi ada di saya. Nah, cuman Chlorismen Pusat itu sangat-sangat terbuka untuk mensupport para seller-seller yang sedang berjuang di lapangan. Nah, kayak gitu ya. Nah, tadi kan Mas Kume kan berarti ngelakuin konsinyasi ya dengan kerjasama sama barbershop kan? Iya, Kak. Betul ya? Iya. Nah, ini juga udah dilakuin nih sama Mas Aziz nih di Bandung, karena diarahkan langsung sama distributornya Mas Tendra. Nah, Mas Kume, kalau kamu bagus, nanti kamu bisa saya rekomendasikan nih buat jadi distributor di sana. Diterusin penjualannya. Semangat, oke? Siap, Kak. Pasti semangat. Siap. Someday saya bakal main ke sana. Saya senang banget kalau saya bisa ketemu sama seller-seller di berbagai wilayah. Ini belum kesampaian saya Jalan-jalan ke keluar Lombok Jawa nih, masih gratis, Jawa Kak. doang soalnya. Oke? Siap. Siap. Jangan lupa disiapin ya, jamuan-jamuan Thank- asli dari Mataram. Gampang. Thank Iya. you, Kak. Thank you. Iya. Oke. Nah, ini Mas Ahmad Kers luar biasa. Bener, Mas. Nggak ada sebuah sistem yang memang sempurna 100%. Pada dasarnya setiap sistem itu akan terus mengalami evaluasi dan evaluasi. Oke ya. Nah, sepakat sama Mas Ahmad Kers, nanti kita mengadakan evaluasi lagi. Berarti evaluasi itu baru dijalankan nanti Oktober akhir ya. Karena per tanggal 27 September, sistem ini udah efektif. Dan nanti sistem ini akan berjalan selama 1 bulan, tutup bukunya di tanggal 26 Oktober. Oke. Nah, oke ya. Ya, sistem stokis sekarang founder, distributor ya. Jadi distributor bukan cuma nyetok tugas. Tapi ada banyak. Nah, ini Assalamualaikum. Pak, saya kan seller baru ya, Pak. Kemarin saya udah. Nah, pokoknya gini, teman-teman. Semua bisa dikomunikasikan, ya. Semua bisa dikomunikasikan. Teman-teman nggak achieve, kalau seller-seller yang udah lama, saya bakal kasih punishment. Semisal nih teman-teman udah bergabung selama 6 bulan sampai 1 tahun. Omsetnya masih 700, bahkan 700 saja teman-teman nggak bisa dalam sebulan, saya bakal tegur teman-teman. Karena saya anggap teman-teman sudah lewat masa belajar. Terus teman-teman mau ngapain selama 6 bulan cuma untung 150.000 per bulannya dari jualan produk-produk Loris di bawah 700.000. Nah, saya pengen teman-teman ini naik kelas. Nah, buat teman-teman kayak Mas Raihan yang baru ini sangat-sangat bisa dikomunikasikan. Sangat-sangat bisa. Ya, ini saya langsung loh yang ngomong loh, sebagai CEO Chlorismen. Teman-teman punya niatan, udah berusaha sampai 700, tapi ternyata baru 600. Sangat-sangat bisa dikomunikasikan. Tapi kalau masalahnya kayak tadi, misalnya kayak Mas Raihan cerita ada studi kasus ya, seller udah lama gini-gini, itu nggak bisa saya terima. Tapi kalau teman-teman punya semangat, punya motivasi, teman-teman yakinin saya, Pak Dika, insya Allah, Pak, saya di bulan depan bukan hanya 700, Pak, 1 juta malah, Pak. Saya, bismillah, pasti saya bakal melonggarkan aturan ini. Ya, tapi kalau buat teman-teman seller lama, saya bilang ke teman-teman, akan ada punishment. Karena saya anggap teman-teman sudah harus naik kelas, harus naik level. Nah, teman-teman itu sangat-sangat mungkin untuk bisa sukses di Chloris ini. Ya, setelah nanti teman-teman besar di Chloris, teman-teman mau jadi top seller, distributor di sini, terserah. Teman-teman mau bisnis lain, silakan kalau udah besar. Tapi kalau belum bisa membesarkan bisnis Chloris, ya teman-teman akan kesulitan buat membesarkan bisnis-bisnis yang lain ketika nanti teman-teman mulai. Kayak gitu loh. Ya. Mas Hasan Alatas, wah, dari ini ya, Marga Alatas nih. Mau tanya Pak, kalau tanggal 27 September ini aku belum sempat RO, baru RO lagi bulan depan, apa profit aku akan turun jadi factor? Nah, jadi gini, Mas Hasan, untuk profit di bulan Oktober, itu ditentukan dari omset di bulan ini, Mas, September nih. Nah, ini kan September nih, masih ada waktu ya ke tanggal 26 ya. Ya dikejar lah, 700 itu bisa lah pasti. Oke, siap. Lanjut, Kak Dia, Kak Ramdan, dilanjut. Siap. Kan ya. Ada yang belum terjawab nggak? Ya, kayaknya. Dari ini nih, Kala Hardon ya. Coba tolong dijawab, Kak Ramdan.
Kalahardun nanya nih, Kalahardun Waldi. Oke, pertanyaan dari Kak Lahardon ya. Kakak misalnya modalnya nggak ada baru banyak minta produk, bisa nggak kita order di Kakak? Kalau banyak wanita yang penggemar gimana Kak? Silakan dijawab Kak Dia dan Kak Ramdan. Tolong dijawab juga nih untuk Mas Rehan yang di pesantren nih, kasih masukan coba. Kak Ramdan, ayo Kak Ramdan dan Kak Dia yang sudah ahli juga nih. Oke, jadi gini ya teman-teman. Kalau misalnya aku jawab pertanyaan dari Kak Lahardon, kalau misalnya banyak yang mau ngambil produk, kalau misalnya Kak Lahardon ini ada founder, kalau Harun bisa nih ngambil ke founder dulu, kayak misalnya dropship dulu. Nah, tapi kalau misalnya ke pusat, Harun harus beli dulu, kayak gitu, ngambil dropship. Dropship itu hanya bisa dilakukan untuk paket, kalau Hardon. Jadi paket kita ada di website, kalau Hardon bisa langsung, customer-nya bisa langsung transfer ke rekening pusat, terus nanti pusat langsung ngirimkan barangnya dari pusat ke langsung ke customer Kalahardon kayak gitu. Kalau misalnya banyak banget wanita yang penggemarnya gimana Kak? Wah boleh aja karena produk skincare pria karena gini, karena produk skincare dibuat berdasarkan kebutuhan kulit, bukan gender nih Kalahardon. Kenapa Florisma disebut skincare pria? Karena skincare-nya diproduksi sesuai karakteristik kebutuhan kulit pria. Jika ada perempuan yang memiliki kebutuhan yang memiliki kebutuhan yang sama, maka bisa menggunakan produk Florismen kayak gitu. Jadi produk skincare dibuat berdasarkan kebutuhan kulit, bukan gender. Kayak gitu ya Kak Lahardon. Semoga bisa terjawab pertanyaannya. Oke, kalau RO produk yang paket itu termasuk hitungan omset nggak ya? Termasuk, pokoknya teman-teman belanja apapun di website ataupun di admin Kaninis itu semuanya termasuk ke omset, masuk ke omset pembelanjaan teman-teman kayak gitu. Aku jawab pertanyaan kalian lagi ya langsung sebelum tanggal 27 kali Kak, kan sebelum jam 27, sebelum tanggal 27 September RO-nya masih di web atau ke Kaninis, masih di website Kak Arian sebelum tanggal 27. Setelah tanggal 27 nanti Kak Arian cukup chat ke admin Kaninis, lalu nanti Kaninis memberikan atau nge-share linknya yang teman-teman dapatkan. Misalnya Kak Arian nanti masuk ke kelas senior print, berarti nanti Kaninis memberikan link untuk Kak Arian belanja di web senior prince kayak gitu. Jadi kita nanti sistemnya teman-teman cukup chat Kaninis, nanti Kaninis berikan websitenya. Jadi teman-teman nanti order lewat situ. Setiap kelas tentunya websitenya berbeda kayak gitu ya.
Oke. Nah, tadi ini teman-teman yang saya share ini kelihatan nggak gambar dia? Sekarang tolong dibantu, kelihatan nggak? Kelihatan Pak Dika. Kelihatan? Halo? Kelihatan Pak Andika. Oke, Kak Ramdan masih online? Iya, kelihatan Pak Dika. Oke, sebentar. Oke, teman-teman yang lain kelihatan ya, berarti ya, apa yang saya tampilkan ya. Oke, jadi gini teman-teman, ini untuk teman-teman seller. Oke, ya ini soal target teman-teman. Ini ada Elon Musk. Elon Musk itu sekarang adalah pemilik mobil Tesla, mobil listrik, pemilik SpaceX, ya, stasiun yang bisa membawa manusia keluar angkasa dengan roket. Jadi stasiun swasta ya, stasiun luar angkasa swasta di luar NASA. Dia salah satu orang terkaya di dunia teman-teman. Nah, ada kata-kata dia yang saya suka banget. Jadi kata dia gini, if you give yourself 30 days to clean your home, it will take you 30 days. But if you give yourself 3 hours, it will take 3 hours. The same applies to your goals and potential. Jadi kata Elon Musk, halo, suara saya kedengaran nggak? Dengar Pak. Kedengaran ya? Oke. Jadi saya balik lagi ya. Tadi saya share tuh ya. Saya share ulang nih. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kata Elon Musk ya, kalau teman-teman membuat sebuah target ya. Jadi teman-teman komitmen sama diri sendiri mau selesaiin rumah dalam waktu 30 hari. Dalam 30 hari itu bakal selesai. Tapi kalau teman-teman komit, gue mau selesaiin dalam waktu 3 jam lah, 3 jam bakalan selesai. Nah, itu sama kayak teman-teman ketika teman-teman mengaplikasikannya di mimpi teman-teman sama ambisi dan potensial yang teman-teman punya. Nah, tadi teman-teman semisal nih, teman-teman takut untuk membuat target 5 juta dalam 1 bulan. Karena teman-teman menargetkan itu dalam jangka waktu 3 bulan. Dan bakalan 3 bulan. Nah, buat orang-orang semisal nih, yang punya mimpi pengen dapat omset 10 juta dalam 3 bulan. Bener-bener 3 bulan, tapi kalau teman-teman menargetkan itu dalam 1 bulan, pasti sebulan. Pasti bakal sebulan. Gimana caranya? Ya harus tercapai di bulan itu. Nggak ada waktu untuk 2 bulan ke depan teman-teman untuk capai 10 juta itu. Teman-teman harus melihat mimpi sebagai sesuatu yang kayak teman-teman dianalogikan membersihkan rumah. Coba kalau teman-teman mau luangkan waktu 30 hari, banyak nyantainya tuh karena berpikir masih ada besok. Ya kan? Masih ada lusa, masih ada minggu depan untuk membereskan rumah. Tapi kalau 3 jam, nggak ada tuh santai-santai. Nggak ada santai-santai. Nah, teman-teman harus melihat target-target yang kalian buat di keluar sini seperti itu, teman-teman. Ya, kalau tahu nih punya target 10 juta per bulan, nggak ada santai-santai. Nggak ada, teman-teman. Pulang kerja, capek, ya harus dipaksa. Nggak ada waktu untuk teman-teman tuh santai. Mau sukses kok santai-santai. Nanti santainya kalau udah sukses. Kalau belum kaya jangan santai-santai. Ya, ini saya ngomong ke teman-teman. Oke? Itu ya dari saya ya. Semangat semuanya guys. Pasti bisa targetin 1 juta dalam sebulan, pasti bisa seller baru. Yang udah mulai menengah 5 juta dalam sebulan pasti bisa. Yang udah gede 10 juta dalam sebulan pasti bisa. Yang udah 20 juta 50 juta per bulan pasti bisa. Pasti bisa. Jangan ditargetkan 3 bulan, targetkan itu sebulan. Oke? Semangat. Mungkin itu dari saya ke dia, ke Ramdan ya. Oke, siap. Kak Oke, dia mau tanya. Oke, silahkan, Mas Imam. Ini untuk target perkelasan itu berjarak cuma hanya produk aja atau semuanya? Maksudnya kayak cash itu termasuk target penjualan apa enggak? Masuk di total itu belanja?
dihitung atau enggak? Maksud nggak Kak dia? Oke, pertanyaannya tadi untuk shopcase ya, Mas Imam, masuk nggak sih di kategori untuk margin? Karena kan sebelumnya itu Enggak, maksudnya semua target gimana? itu target itu kan ada mungkin 10 juta, 20 juta sampai 40 juta per kelas kan. Ya, Nah, itu total belanja dari produk saja apa atau untuk softcase juga masuk gitu. oke, semua pembelanjaan encouragement masuk dengan omset. Maupun jadi Kak Mas Imam mau beli lakban pun masuk ke omset Mas Imam. gitu ya. Ya. Oke. Sama untuk ini reward apa namanya? Tahunan ya. Tahunan itu berarti cuma diambil satu orang aja. Nggak ada annual award lagi ya? Ada dong annual award. Oh, saya kira cuma sistem baru ini terus yang diambil kan seller yang tertinggi cuma satu aja. Ya, kita nanti tetap ngundang Mas Imam kayak tahun-tahun sebelumnya. Kita ngundang 10 seller terbaik di tahun 2021. Akan ada annual award di bulan Desember akhir kayak gitu. Jadi gitu aja Kak. Oke, siap Mas Imam. Oke, ada pertanyaan. Kak, kalau misalnya semisal baru RO satu kali tapi belum RO lagi atau masih ada kesempatan, masih ada satu kesempatan, misalnya Kak Ginta bulan ini repeat order bulan September, terus bulan Gini, kalau misalnya Kak Genta belanja di September satu kali, terus di Oktober nggak belanja, terus Kak Genta sebenarnya tuh di bulan September itu masuk ke kategori Junior Prince. Terus di bulan Oktober Kak Genta nggak belanja, maka Kak Genta kita turunin dulu nih menjadi fighter, kayak gitu. Terus bulan selanjutnya kalau Kak Genta nggak belanja juga, kita sudah tidak memberi kesempatan lagi, kayak gitu. Jadi 2 kali aja nih. Oke, aku langsung jawab pertanyaannya dari Kak Irfan Maulana ya. Mau nanya Kak, ada topik encouragement buat media promosi nggak Kak? Soalnya kerjaku saat ini ojek online. Kalau ada saya pesan. Waduh, belum ada nih Kak Irfan. Karena kita hanya ada yang benar-benar untuk menunjang teman-teman seller aja nih, seperti banner, kita bisa desainin banner. Kalau bajunya aja, bajunya. Ada dong, kita baju. Itu kan menunjang penjualan juga. Jadi terbukti nih kalau teman-teman memang asli dari encouragement seller kayak gitu. Tapi untuk PO baju kita belum tersedia. Mungkin nanti kalau ada bakal diinfokan di grup masing-masing teman-teman kayak gitu. Baik, apa mak kerumur kan mak? Untuk bajunya boleh lah Kak. Ya, yang tadi aku udah sebutin ya. Untuk bajunya itu nanti kita tunggu pre-order lagi ya, karena yang kemarin aja belum banyak yang dikirim kayak gitu. Karena kita tunggu teman-teman yang repeat order. Langsung buka PO baju. Oke, langsung aja nih aku jawab pertanyaan dari Mas Pungki ya. Mbak Dia, flash sale akhir bulan Agustus kemarin masuk omset nggak Mbak? Masuk. Kalau misalnya kemarin kita flash sale di tanggal 25, tanggal 26 atau tanggal 27, maka tanggal 27 maka masuknya di September. Tapi kalau Mas Pungki, kalau kita ngadain flash sale-nya di bawah tanggal 27 atau tanggal 26, tanggal 25, maka itu masuk di bulan Agustus, tidak masuk di bulan September ini, kayak gitu. Jadi kita hitung dari omset per tanggal 27 sampai tanggal 26 September, 27 Agustus sampai tanggal 26 September, kayak gitu.
Oke, langsung aja jawab pertanyaan dari Kak Tirta. Kak mau tanya, untuk omset target tersebut apakah omset terhitung harga jual konsumen, atau omset terhitung harga jual seller yang sudah dipotong marginnya? Oke, omset itu terhitung ketika teman-teman melakukan pembelanjaan ke pusat melalui Kanimis, melalui aku, itu masuk ke dalam omset. Jadi bukan teman-teman terhitung dari harga jual, karena kan teman-teman sendiri ordernya dengan harga seller, masa kita ngitung dari harga konsumen kayak gitu. Jadi terhitung dari teman-teman belanja ke pusat, harga seller yang terhitung. Oke, Kak mau tanya nih, kalau seller lama masih bingung ke marketnya dan gak jalan bagaimana ya? Sudah jualan di mana aja nih Kak? Dan Kak Dani sudah meraktekin semua apa yang diberikan sama konsumen pusat belum? Seperti adanya training basic, penjualan, cara jualan di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, sudah dijalankan belum? Kayak gitu. Kalau mau pesan barang sama siapa ya Kak? Di website Kak, di website seller.florisman.com gitu Kak. Jadi kan teman-teman setelah teman-teman transfer nih ke admin kami, teman-teman kan disuruh isi website ya. Nah itu untuk teman-teman repeat order selanjutnya, untuk teman-teman pesan produknya selanjutnya. Jadi nggak melalui admin lagi, langsung aja ke website tersebut, website seller.florisman.com. Yang teman-teman daftarkan, jadi teman-teman tinggal login aja, kayak gitu. Jadi dari tanggal 27 mulai dari 0 ya Kak, betul banget dari 0. Jadi ketika teman-teman di tanggal 27 kita udah ngasih nih, misalnya Kak Aji atau Kak Abi sudah masuk nih, sudah kasih tahu nih, oh Kak Abi masuk ke kelas fighter. Nah nanti Kak Abi harus nih mulai lagi jualannya, mau sampai omset berapa supaya teman Kak Abi ini bisa masuk ke dalam kategori naik levelnya ke junior prince. Jadi nggak netep aja nih ke factor aja kayak gitu. Betul, aku Kak Dia, tapi untuk memesan produk bukan ke aku. Ke website seller.florisman.com atau melalui Kaninis jika sudah melakukan Oke, Kak, siapa ya ini yang share screen ya? Kak Raihan Fazilah, tolong jangan share screen ya. Oke, mungkin sudah terjawab ya semua pertanyaannya. Oh, ada lagi nih. Untuk member baru kalau mau ordernya pas tanggal 27 aja, ya baiknya bagaimana biar masuk program barunya di bulan ini Kak, sebelum tanggal 27 supaya Kak Adi sendiri sudah tahu nih mau masuk nantinya akan masuk di kelas yang mana. Kalau misalnya Kak Adi sendiri misalnya belanja 700.000 nih, berarti kan masuk ke factor. Tapi kalau Kak Adi ini udah belanja lagi nih itu sampai 3 juta, berarti kan masuk ke kelas yang mana kayak gitu. Jadi beda kelas nih, nggak di factor. Kalau misalnya Kak Adi sendiri cuma belanja 700.000 kayak gitu. Oke, misalnya ada dana 10 juta di tanggal 27, nah itu tetap factor atau langsung up? Langsung up. Jadi nanti kakak langsung up ke Sultan, ke kategori Sultan, ke kelas Sultan, kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman, sudah terjawab pertanyaannya semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan kembali, nanti bisa langsung chat aja ke aku, Kak Dia, atau ke Kak Ramdan selaku trainer Florisman. Kita tidak sungkan-sungkan untuk membalas chat teman-teman kayak gitu. Oke, untuk parfumnya sudah ada teman-teman di web, jadi teman-teman langsung order aja ya sesuai dengan di paket tersebut. Kayak gitu.
Oke, kalau gitu aku tutup aja meeting hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Pak Andika selaku CEO Korismen yang sudah menyempatkan waktunya di meeting Zoom hari ini. Terima kasih juga Kak Ramdan untuk menjadi partner di materi ini. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Aku Dia dan Kak Ramdan pamit undur diri apabila ada kesalahan dalam perkataan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Kak. Thank you Kak Dia, thank you semua.